Pertama, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di Zoom kita pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa bertemu walaupun lewat Zoom dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Prihatmi mengenai kolibasilosis pada ayam. Untuk itu langsung saja kita persilakan untuk Dr. Prihatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Syukur Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Seperti biasa untuk presentasi saya akan membawakan kasus penyakit kolibasilosis ya. Kolibasilosis atau disebut juga dengan avian pathogenik Escherichia coli yang disingkat dengan APEC. Kolibasilosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, merupakan bakteri gram negatif, dapat menginfeksi secara sistemik, menyebabkan perikarditis, perihepatitis, peritonitis, koliseptisemi, dan air sakulitis. Pada ayam layer, penurunan produksi yang terjadi sangat merugikan usaha ternak, sedangkan pada ayam broiler bisa terjadi kematian yang mendadak. Umumnya penyakit kolibasilosis ini terjadi pada pergantian musim seperti saat ini menuju musim hujan, air minum yang buruk, stres pada ayam menyebabkan bakteri ini mudah menginfeksi. Bakteri ini dapat menyerang semua umur 1-3 minggu, menyebabkan ompalitis atau radang pusar, penyerapan kuning telur yang tidak sempurna. Untuk kulit, pertumbuhan menjadi terganggu atau mengalami keterlambatan pertumbuhan. Untuk ayam dewasa sendiri dapat mengakibatkan produksi telur menurun. Gejala klinis, ayam dapat dilihat kurus, bulu kusam, nafsu makan turun, ngorok, produksi telur turun, adanya diare hijau. Dapat juga dilihat pada sekeliling dubur bulu dari ayam itu kotor. Kasus ini saya temukan di salah satu farm langganan saya. Pada kejadiannya pada ayam yang mengalami puncak produksi 92% dalam seminggu, dalam 5 hari turun sampai ke 54%. Awal kasus dapat dilihat pada gambarnya itu terinfeksi Coryza, itu masih ada ayam seleksian tapi sudah suntik Oxtra. Beberapa ekor masih ada kebengkakan, tapi pada umumnya kebengkakannya sudah hilang, tetapi produksi telurnya belum mengalami kenaikan. Kemudian dilakukan pembedahan pada organ pernapasannya bagian atas. Pada trachea itu ditemukan eksudat yang kental, ada juga yang ditemukan perkejuan, dan dapat dilihat juga adanya peradangan pada trachea yang ditandai dengan kemerah-merahan. Kemudian ke organ visceral, saat dibedah ditemukan peritonitis, yaitu peradangan pada lapisan abdomen. Ada dilihat juga pada hati, perihepatitis, kebengkakan, warna coklat kemerah-merahan, permukaannya ada selaput putih. Kemudian pada ovarium dapat dilihat bibit telur yang pecah, kemungkinan besar peradangan pada ovarium yang menyebabkan bakal-bakal telur ini menjadi pecah.
Juga pada air sakulitis, kantung-kantung hawa sangat tebal, adanya perkejuan, juga jantung diselimuti oleh lapisan putih yang sangat tebal, sangat tebal, menutupi semua permukaan daripada jantung tersebut. Untuk kasus kolibasilosis ini dapat dilakukan tindakan pengobatan memakai antibiotik. Untuk obat kita sendiri yang cocok yaitu Mycospectone atau Oxtra long acting. Kemudian ditambah dengan terapi suportif bisa memberikan vitamin yaitu Tolepit SE. Penyakit kolibasilosis ini dapat dilakukan pencegahan yaitu dengan meningkatkan sistem imun dengan pemberian suplemen atau vitamin, kemudian menjaga kesehatan usus. Kita bisa menyarankan dengan menggunakan Oregostim. Yang terpenting yaitu perbaikan manajemen kandang. Di dalamnya yaitu biosecurity harus ditingkatkan, menjaga kualitas litter, kebersihan kandang, peralatan maupun lingkungan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Bu Tina. Baik, terima kasih Dokter Prihatmi untuk presentasinya. Cukup jelas dan sangat menarik ya. Mungkin dari Bapak Ibu audiens ada yang mau bertanya tentang kolibasilosis yang tadi Dokter Prihatmi presentasikan. Untuk waktu kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya ya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Ridwan. Nanti langsung dijawab sama Dokter Prihatmi ya. Terima kasih. Saya Ridwan dari Blitar. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya mau nanya Dokter Prihatmi, apa namanya yang dimaksud dengan minum yang kotor itu bagaimana ya Bu ya? Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pertanyaannya yaitu minum yang kotor itu ya. Tadi saya ada sedikit menyinggung memang tentang air minum yang buruk, yaitu air minum yang tercemar dengan bakteri maupun zat-zat asing lainnya, Pak. Jadi rata-rata di FAM kalau kasus kejadian infeksi pernapasannya tinggi, rata-rata mereka selalu memeriksa kualitas dari air, dibawa ke laboratorium untuk mengetahui kandungan mikroorganismenya, Pak. Jadi kan kadang ternak itu merasa dia sudah ada pencegahan untuk memberikan antibiotik untuk pencegahan pernapasan ataupun pencernaan, tapi kasus di situ jadi tetap tinggi itu. Jadi salah satunya memeriksa kualitas air minum. Jadi kadang ada yang memang melebihi dari batas ambang yang normal untuk dikonsumsi oleh ayam. Untuk batas ambang yang melebihi itu rata-rata mereka memberikan treatment untuk air seperti pemberian kaporit. Ada juga yang memberikan hidrogen peroksida. Langganan saya ini sebenarnya secara rutin memberikan H2O2 ini secara keseluruhan, Pak, selama 2 tahun ini. Jadi dia juga merasa kecolongan ya, kok polinya masih ada gitu. Tapi kan salah satu dari air minum itu merupakan salah satu aja pencetusnya untuk terinfeksinya dari Escherichia coli ini. Jadi dia merasa, dan langsung juga dilakukan pemeriksaan kualitas airnya lagi, karena baru-baru musim hujan ya. Jadi karena di PAM itu menggunakan air sumur, jadi dia pengen tahu lagi kualitas air dia itu seperti apa. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Ridwan. Iya Bu Pri, terima kasih banyak Bu Pri atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ridwan.
Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mbak Tina. Ibu Dr. Prihatmi, saya mau bertanya tentang pencegahan untuk kolibasilosis ini. Tadi kan disebutkan dengan pemakaian antibiotik dan terapi suportif pakai Tolepid SE. Saya ingin menanyakan kalau seandainya pemakaian vaksin efektif nggak ya? Kan sekarang banyak tuh, jadi ada kandungan vaksin tuh ada yang 4, salah satunya pasti ada E. coli. Gitu. Kira-kira efektif nggak ya untuk kolibasilosis ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Saya juga ada membaca tentang pencegahan dari kolibasilosis ini, salah satu dengan memakai vaksin E. coli. Cuman saya belum mengetahui efektivitasnya seperti apa, jadi saya tidak mencantumkan di dalam presentasi saya ini karena begitu langganan saya yang rutin saya datangin, tidak satu pun yang pernah memakai vaksin coli ini. Jadi saya tidak ada ilmu untuk menyampaikan bahwa dengan pemakaian vaksin coli ini bisa mencegah kejadian penyakit kolibasilosis di FAM. Jadi menurut saya ini masih asumsi saja karena kurang efektivitasnya, mungkin langganan saya semua itu tidak ada yang pakai Bu Rida, karena dia kejadian akan infeksi pernapasan sering berulang kali di FAM. Jadi misalnya dia salah satu memakai vaksin coli tapi ayam tetap ngorok, jadi dia lebih memilih menggunakan antibiotik, Bu. Demikian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Iya, sama saya juga di FAM saya kebetulan ada yang pakai, tapi tetap aja muncul itunya gitu. Tetap aja muncul korisanya sih, sebenarnya kan pemicunya juga dari coli gitu. Makanya kenapa ya udah divaksin masih muncul gitu. Itu aja sih. Jadi nggak populer ya di FAM itu untuk nggak populer jadinya. Tetap antibiotik gitu. Iya, makanya saya tidak berani mencantumkan di bagian pencegahan itu, Bu. Iya, kalau di lapangan sih sudah mulai banyak, tapi ya tetap aja muncul gitu. Berarti mungkin kurang efektif ya, atau mungkin ada pemicu ya seperti air yang buruk tadi, atau mungkin manajemennya kurang bagus gitu ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Tina. Sama-sama Bu, terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Dari tim TB nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada dari Dr. Prihatmi, bisa disimpulkan? Baik, penyakit kolibasilosis ini dapat dicegah dengan meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan ayam, didukung dengan biosecurity yang ketat, kebersihan kandang, peralatan maupun lingkungan yang baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ridwan maupun Bu Rida, masukannya juga. Semoga presentasi yang singkat ini ada manfaat yang bisa diambil. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua.